Halo Ben, dengar? Halo, siap dengar. Harus pakai headphone atau bisa copot? Bisa copot sih, cuman soalnya AirPod-nya, mendingan jangan pakai Nggak ini ya. masalah sih kalau mau pakai. Soalnya AirPod-nya baterainya bocor, tapi bisa coba pakai satu lagi sih. Nggak Enakan masalah juga pakai kalau yang mau ini pakai. ya, Nggak masalah juga kalau mau pakai. gitu ya. Apa deh, gini aja. Udah santai kan di rumah kan? Santai-santai, aman. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk pagi, masih siaran, tapi karena WFH seminggu terakhir udah semuanya dari rumah, sama ngerjain beberapa konten digital lah buat orang-orang. Ada teman-teman yang lagi create. Saya lihat YouTube channelnya mulai aktif tuh. Iya, baru create lah, baru mulai jalanin. Dulu sempat bikin, terus habis itu sempat off karena kemarin kan sempat syuting sinetron panjang lah. Jadi perhatiannya fokus untuk stripping aja, karena kalau pulang terus ngurusin konten lagi, ngedit ini itu kalisian keluarga lah. Tapi sekarang udah selesai nih sekitar 2 bulan, jadi bisa fokus mulai jalanin lagi gitu. Keren. Tapi ada kontrak yang masih gantung atau lagi proses? Apa nih, stripping atau apapun? Enggak sih, stripping kemarin terakhir Samudra Cinta udah selesai sekitar kemarin habis Lebaran 2 minggu. Sekarang enggak, sekarang sama radio aja, siaran radio. Pandemi gini agak santai dikit lah ya, resiko juga kalau banyak ketemu orang. Iya, makanya ini juga, luckily juga kemarin udah selesai, jadi kondisi sekarang mungkin lebih agak mengkhawatirkan. Tapi aku sendiri udah pernah kena tahun lalu. Tahun lalu udah sempat November sampai Desember akhir ya, karena syuting lah, walaupun kita udah posisinya di karantina kan, syutingnya kita bubble gitu, dites, ada kamar sendiri, tapi yang namanya syuting sulit lah, kita mau prokes 100%, ya mungkin kondisi lagi ngedrop juga, akhirnya sempat positif juga. Waduh, tapi untungnya anak-anak aman, nggak ketularan. Anak aman, jadi pulang langsung tes semuanya, keluarga sih aman, jadi bisa isoman di rumah, cek ke rumah sakit, cuman paru-paru ada dikit, tapi boleh isoman 17 harian lah, sampai 20 hari, terus balik lagi. Berarti si COVID-nya nggak pandang usia sebenarnya ya? Enggak, semua kebetulan di tempatku juga begitu. Aku manggilnya apa deh, gue, lo, sama santai aja kan Mas? Santai aja kita, bebas. santai aja kan. Iya, karena gue tes terus akhirnya tested positif. Teman-teman yang akhirnya syuting semingguan terakhir tes juga. Kemarin 8 orang positif semua. Jadi tapi emang kondisinya waktu itu beberapa udah lihat sih symptoms. Cuman kan waktu itu awal-awal tahun lalu tuh kita masih ragu-ragu lah, karena memang gejalanya itu antara sakit flu biasa, masuk angin, terus greges-greges nggak enak badan tuh emang tipis-tipis banget. Tapi yang paling bedain sih anosmia itu ya, kita nggak bisa nyium. Itu sih yang paling kerasa. Nggak bisa cium aroma ya? Iya, soalnya nggak pilek, nggak apa, tiba-tiba kita sejam sebelumnya masih bisa nih, tiba-tiba sejam berikutnya, hilang banget. Terus coba cium-cium yang lain, bener-bener hilang banget, makanya akhirnya ini kayaknya tes nih gitu. Cuman in the meantime dari gejala pertama sampai ini kan kita masih aktivitas, jadi ya salahnya sih di situ. Makanya sekarang kalau udah ini mendingan awal banget kita tes sih. Seru juga nih kita bahas nih. Bahas karirnya Ben. Boleh. Sebagai VJ, sebagai penyiar radio, sinetron, iklan juga. Aduh, udah banyak banget deh. Tapi ini obrolan kita belum record. Kita pernah ketemu loh, Ben, terakhir di... Kita ketemu di mana? Sofyan. Udah lama. Ini cerita lalu nih. Oh iya. Di Hotel Sofyan? Iya. Oh iya. Kayaknya iya. Kebayang. Karena ini Mas Hendri kan ini nggak ada record yang dan nggak tayang. Oh nggak masalah. Zamannya Caca masih cilik, Caca sinetron bidadari, bahkan Caca semua dari aku tuh. Oh, kayaknya kita pernah crossing di suatu tempat ya. Kalau yes, pasti pernah lah dulu awal-awal. Caca masih aktif banget. Jadi pas di Sofyannya datang, cuma kan lagi itu ramai juga ya, nggak sempat ngobrol banyak. Yang sama IO-nya, WO-nya Rina kan, Rina Gunawan. Rina almarhum, iya. Lagi nyari-nyari fotonya, tapi nggak ketemu. Padahal sempat foto loh. Iya. Sempat foto waktu itu. Iya, tapi
Mas Henry sih kayaknya ininya nggak sulit gampang diinget sih, makanya kayaknya waktu kemarin lihat terus kayak pernah ketemu di mana ya gitu. Berarti berapa tahun yang lalu tuh ya? Lumayan, udah cukup lama sih. Oke, Ben, kita bisa mulai aja ya. Sikat. Ntar ini lighting enakan gini nggak apa kali ya? Lighting masih aman? Audio aman nggak? Coba. Audio sih aman. Oke. Enakan gini kali ya. Oke, sip. Halo Ben, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Henry, apa kabar? Kabar baik, Ben, apa kabar? Alhamdulillah sehat, never been better, luar biasa. Sampai jam segini masih seger, keren banget ini. Enggak sih, karena tadi sempat tidur siang, sore-sore nyantai banget tadi. Siang aja kegiatan karena kita semuanya WFH, jadi siang tuh biasanya rekaman radio buat besok, terus sore-sore santai. Jadi sambil napping dikit jam segini, jadi kayak baru bangun gitu. Ngomong-ngomong lagi sibuk apa sekarang? Sekarang radio masih. Lo inget gak lo pernah nulis semua ini Kak Ben di tahun 2004? Sumpah gue lupa banget. Judulnya Kisah Calon Penyiar Prambors. Wah gila, tapi emang waktu itu kayaknya ya gue disuruh nulis apa gimana gitu. Akhirnya gue manfaatkan momen itu emang buat curhat kayaknya. Jadi buat gue itu bukan masalah. Tapi emang gue suka nulis emang waktu itu. Oh gitu. Ngejalanin, mulai ngelanjutin YouTube lagi. Kemarin baru ngelesain Sinetron Stripping. Jadi sekarang lagi berkreasi lah. Setahun ke depan ada beberapa ideas yang kita kemarin udah punya, bisa dieksekusi lah. Sekarang kan kita gabung sama orang sini, punya ide ini, bikin ini gitu. Mostly sih digital sih. Ben pertamanya sebagai penyiar radio, atau VJ dulu, atau sinetron dulu, atau iklan dulu, apa dulu sih? Dulu awal siaran radio, tahun 2003, lagi kuliah, karena dulu pendengar radio Prambors akut ya. Tapi memang udah kelihatan sih kalau ngelihat video-video dulu waktu SMA, di setiap hampir dokumentasi anak teman-teman SMA aku tuh selalu ada, kebanyakan muka gue gitu. Jadi gue juga baru nyadar ternyata emang udah hobi ngoceh-ngoceh dari zaman dulu. Terus begitu kuliah di Prambors waktu itu buka rekrutmen buat reporter waktu itu tahun 2003. Langsung dengerin radio, wah udah deh bawa CV datang ke Mendut, nyerahin aja gitu. Masih ingat KTP fotokopi dulu, pokoknya repot-repot lah hari terakhir pendaftaran, daftar. Ya udah taruh aja di situ. Terus beberapa hari kemudian ditelepon suruh interview, datang terus nanti akan disaring lagi sampai kalau nggak salah 4 kali interview lah. Katanya dari 800 orang diambil 12 untuk training dulu awalnya. Akhirnya di training di 2003 untuk jadi reporter, belum penyiar waktu itu. Terus sekitar 4 bulan kita di training, jadi agak serius waktu itu Prambors. Memang kita training setiap hari datang ke sana untuk training broadcast sama Pak Mas Chandra di Mendut. Kita kayak sekolah lah bisa dibilang gitu, sambil gue juga masih kuliah juga di bisnis law di PH waktu itu. Habis kuliah pulang ke Mendut, training selama 4 bulan, ternyata gagal jadi reporter. Mereka cuma ambil 2 orang, tapi fortunately tiba-tiba dimasukin buat training penyiar, training lagi 4 bulan lagi. Waduh, jadi bokap waktu itu sampai bilang, lo katanya kerja, mana suara lo? Katanya kerja di radio, suaranya nggak muncul gitu. Terus ya akhirnya 8 bulan berselang jadi penyiar. Tahun 2004 mulai siaran, terus 2007 nggak sengaja juga MTV lagi VJ Roadshow, mereka bikin video random, gue disuruh ngomong gitu, terus ya udah ngomong video, nggak kepikiran kan, mereka cuma datang ke tempat-tempat nongkrong. Ya udah 2 minggu kemudian mereka telepon, datang deh ke MTV, lo masuk finalis. Abis setelahnya ya langsung berkarir di TV gitu. Jadi saat VJ MTV udah sempat on air di radio belum? Udah siaran 3 tahun waktu MTV. Jadi malah waktu mau masuk MTV itu kayak bener-bener dilematis banget, karena selama siaran dari 2004 sampai 2007 dulu tuh kita kalau di radio biasanya kita merangkaknya dari
siaran DJ show kan, yang siaran sendiri, siaran weekend, siaran jam 2 pagi kalau lagi sahur. Pokoknya bener-bener di jam-jam yang bukan prime time lah ibaratnya gitu kan. Terus jadi kru Desta Daging waktu itu lagi on the top kan, jadi kita jagain mereka gitu. Nah 3 tahun itu baru mulai dapat program sendiri. Waktu itu program malam jam 9 memang aku ngincer banget tuh dulu late night late night show-nya radio kan. Baru udah dapat siaran jam 9, udah ketemu ininya, udah mulai fansnya udah mulai ada. Baru 3 bulan tiba-tiba tawaran MTV datang. Jadi ya cukup dilematis juga, tapi waktu itu milih udahlah keluar dari comfort zone, ya udahlah masuk ke dunia baru lah, kita coba ke TV. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang masih bisa berkarir. Ini kayak Prambors kan udah senior dan menghasilkan banyak yang keren-keren dari Prambors ya. Begitu juga dengan VJ MTV. Seperti apa sih tes mereka? Kalau di Prambors sih awal tuh mereka benar-benar dari basic banget broadcasting, benar-benar ilmu training tuh benar-benar kayak sekolah, karena ilmunya tuh melekat banget sampai sekarang. Dari mulai delivering message, dari mulai mind mapping, dari mulai associational thinking. Jadi kayak benar-benar teori banget dan teknik banget gimana caranya kita menyampaikan sesuatu dengan media audio. Kita bisa membuat orang yang mendengarkan itu mempunyai theater of mind sendiri dan persepsi masing-masing hanya dari suara gitu kan. Terbatas. Jadi kreativitas waktu itu emang kita digali banget, karena dari situ aku juga bisa nulis, gue juga bisa nulis, gue bikin program radio play. Semua tuh berlomba-lomba waktu di Prambors tuh, berlomba-lomba sekreatif mungkin. Bahkan kalau lagi nongkrong aja kita melempar jokes, melempar sesuatu tuh kita kayak dinilai gitu. Kalau lo belum punya suatu jokes yang lucu atau mungkin nggak kreatif, lo agak takut gue lempar kena nih gitu. Padahal tuh lagi nongkrong, jadi sisi kompetisi itu tuh ada di tongkrongan di radio waktu itu, anak-anak radio Prambors terutama. Jadi itu kelatih banget. Jadi kalau misalkan kita lempar sesuatu dan nggak menarik, kita benar-benar digaring-garingin, aduh males, gitu-gituin. Tapi kalau pecah gitu, wah pecah banget. Jadi kreativitas tuh jadi andalan banget gitu. Terus mulai ke MTV. Kalau MTV sih waktu itu menurut aku sih sempurna banget pengenalan ke English presenting. Itu lucunya tuh, karena waktu gue masuk MTV itu kan di sana udah ada Daniel, udah ada Rianti Cartwright, ada Mike Lucock, itu ada Marissa Nasution, ya bentuknya aja udah bule gitu ibaratnya. Dan rata-rata dari mereka punya background, at least pernah sekolah di luar negeri. Jadi waktu itu kita mau masuk, gue nggak pernah sekolah di luar negeri, bahasa Inggris gue terbatas banget. Jadi gimana caranya gue bisa get along sama mereka gitu kan. Gue inget banget dulu belajarnya bener-bener ini mas, gue belajar nontonin acara MTV, gue mencatat beberapa kalimat-kalimat yang paling sering mereka gunakan di TV. Akhirnya gue perfecting kalimat atau kata itu sehingga seakan-akan gue tuh bahasa asli gue gitu, kayak WhatsApp anak nongkrong, check it out, terus juga we'll be right back gitu-gitu, seakan-akan tuh lu American banget gitu. Padahal perbendaharaan kata gue cuma 10 mungkin tuh gue ulang-ulang terus gitu. Itu yang gue latih terus setiap hari. Jadi ya it works sih ternyata. Berarti sempat bareng nggak kerjaan MTV dengan radio? Enggak, karena waktu masuk MTV kan mendadak banget tuh. Mereka tiba-tiba bilang, Ben lo masuk finalis. Oh oke. Iya masuk finalis 12 dan langsung dikarantina, langsung sebulan menghadapi MTV VJ Final itu kan. Kebetulan banget waktu itu siaran kontraknya habis. Mereka Prambors udah nawarin kontrak baru, tapi belum gue tanda tangan mas waktu itu, masih bertahan nih. Gue masuk karantina, terus gue juara 2, gue dapat posisi runner up waktu itu. Mereka tawarin kontrak. Terus gue bilang, boleh nggak gue siaran sambil syuting? Nah, ternyata dalam kontraknya mereka bilang nggak bisa. Ya udah, akhirnya makanya gue bilang dilematis banget, gue harus ninggalin Prambors yang sampai sekarang gue teman-temannya masih di hati gue banget. Gitu. Ben ada ini nggak sih? Ada pendidikan di public speaking atau apa gitu? Pendidikan sih enggak ya gue.
bener-bener basic awalnya ya itu tadi dari training masuk Prambors itu kayak sekolah jadinya, kayak setahun karena ada tesnya, terus kita kayak eliminasi tapi cukup panjang gitu, kita ada tesnya, ada ujiannya. Dan waktu gue kuliah gue bisnis law, hukum bisnis, nggak ada masuknya dengan dunia broadcast. Tapi yang kuliah agak-agak mandek ya kan, nggak lulus, yang ini gue cepet banget nih, tiap ujian gue nilainya bagus terus. Tapi ininya sih interestnya memang karena passion aja kali ya, untuk berbicara dan menyempurnakan kemampuan kita berbicara gitu dari dulu. Berarti basic ilmunya dari training di Prambors tadi ya? Dan bekerja di radio itu 3 tahunan lah, hampir 4 tahun. Oh, sampai sekarang udah berapa lama di radio? Waktu itu kan off, 2007 off ke TV, sinetron, film, dan lain-lain. Sampai baru siaran lagi itu kembali 2015 waktu itu. Kembali ke grup yang sama, tapi di radio yang berbeda. Waktu itu kembali ke female. Female radio, siaran sama Indi Barens, sekitar 2 tahun sama Tendi. Terus offline. Siaran sama Tendi. Halo Tendi. Halo, siapa namanya? Ben. Oh Ben. Iya. Saya sekarang sama Ben siarannya. Benar bisa yakin ya? Insya Allah, iya. Mudah-mudahan ya. Pagi karena kemarin ada program di Net TV, karena waktunya pagi juga. Ini baru siaran lagi sekitar 2 tahun terakhir. Gitu. Dan setelah itu muncul juga sebagai bintang film, sinetron, iklan, model. Itu gimana cerita? Kalau pertama kali nyemplungnya sih waktu ke sinetron itu pertama waktu bareng sama Caca kan. Karena Caca waktu itu lagi kontrak dengan Cinemark sama Paleo, terus waktu sinetron itu Ramadan. Caca waktu itu pertama kali, tapi memang sebelumnya udah berapa kali ada FTV sama ada film. Tapi kalau sinetron pertama kali bareng sama Caca gitu. Ya seperti layaknya dulu sih, begitu kita muncul di TV, biasanya tawaran-tawaran itu ada sih. FTV tahun 2007-an tuh FTV, kan waktu itu lagi banyak banget lah FTV dan sinetron kan. FTV sih terutama, itu selalu ada tawaran itu. Jadi memang awalnya tawaran itu datang karena memang kita sering muncul sebagai presenter di MTV. Tapi memang waktu itu VJ itu lebih apa ya? Kalau presenter kan masih bukan terkotak-kotakan ya. Presenter biasanya memang udah buat program TV gitu. Tapi kalau VJ waktu itu ada Daniel, ada Rianti, ada Jamie Aditya, bahkan sebelumnya yang mereka emang luwes banget, biasanya ada Sarah Sechan. Film, ya ada Sarah Sechan juga gitu. Jadi emang udah biasa. Jadi membantu juga image VJ itu emang lebih luwes lah dari presenting ke dunia acting. Dan lebih berkelas juga pastinya. Well, ya alhamdulillah lah. Sampai sekarang ada berapa tron? Sinetron banyak sih, lumayan lah. Mungkin kemarin udah masuk ke, dibilang banyak banget kalau dibandingin kayak Dude, Baim, atau masih jauh lah. Tapi kalau mungkin udah 11-12 kali ya. Dan saya baru ngeh ada band di Tukang Bubur Naik Haji ya? Iya, itu juga. Baru ngeh udah sekian tahun. Oh iya loh, ada band di situ gitu kan. Itu berapa lama? Kita ke rumah sakit sekarang yuk. Ayo. Berangkat sekarang aja nih, panas banget. Astagfirullahaladzim, Ji, ini kan... Mohon ya Allah, turunkanlah panas badan anak hamba ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Syutingnya? Sempat berapa episode maksudnya? Panjang. Masuk aku sekitar masuk di episode 300-an kalau nggak salah. Selesai cukup ya, alhamdulillah lah, cukup panjang walaupun nggak sampai selesai. Waktu mereka udah selesai tuh kebetulan aku juga udah mulai kerjain yang lain. Terus kebetulan Paleo waktu itu dari Cinemark cukup dekat dan bisa, Pak saya mau izin dulu rehat karena mau mengejar mimpi yang berikutnya gitu. Terus kebetulan dikasih jadi ya off. Tapi cukup banyak sih Mas. Ya rezekinya alhamdulillah lah bisa buat keluarga lah. Alhamdulillah lah, cukup banyak lah. Buat jajan Siena juga lah kasarnya ya. Alhamdulillah, iya alhamdulillah buat sekolah tabungan Siena lah. Nah, kalau film ada berapa tuh? Film nggak terlalu banyak. Awal main film
Dulu judulnya Musik Hati, Perahu Kertas, mungkin ada 5 atau 6 kali. Kemarin ada 3 yang belum tayang nih karena pandemik. Jadi mungkin ada Buya Hamka ya? Iya, ada Buya, ada satu lagi belum tayang kan? Komedi. Belum tayang. Harusnya kemarin Idul Adha tahun lalu tapi kayaknya mundur. Mungkin sampai Buya Hamka siapa sih produsernya lupa? Vino. Buya Hamka, Falcon, sutradara Fajar Bustami yang jadi Buya Hamkanya Vino Bastian. Nggak tahu kapan tayang, mungkin gara-gara pandemi kali ya. Kayaknya tahun depan sih, feelingku sih tahun depan. Dan sebagai apa sih itu perannya? Di situ sebagai Zainuddin Labai. Jadi Zainuddin Labai itu adalah gurunya Buya Hamka waktu kecil, pemilik perpustakaan di mana pertama kali Buya Hamka muncul ketertarikannya terhadap dunia literasi, dunia sastra gitu. Nah, dari namanya Padang banget. Ben punya darah Padang nggak sih? Sebenarnya enggak, tapi kebetulan 2 kali menikah sama orang Padang, jadi mungkin image Minangnya kental banget, tapi masih Sumatera sih. Ibu Palembang, bapak Jawa. Garis muka ada yang bilang kata kayak orang Batak karena keras di sini. Jadi mungkin kental banget Sumateranya kali ya. Terus dari segitu banyak sinetron dan film peran apa yang paling susah? Kemarin yang Buya sih cukup menantang juga ya karena ada prostetik sedikit, terus juga full dengan bahasa Minang. Kita syuting di Padang waktu itu, terus harus memerankan, ada part di mana memerankan Zainuddin Labai yang juga udah usia 50 tahun kalau nggak salah. Jadi agak deg-degan juga sih dengan hasilnya. Ya cukup menantang lah itu, cuman aku sendiri emang suka banget sih karena emang sebenarnya dari dulu itu kalau ditanya passionnya itu memang di film, memang dari dulu tuh penggemar film banget lah. Jadi memang begitu ada kesempatan masuk ke acting tuh senangnya setengah mati karena emang dari dulu ketertarikannya di situ. Ya sekarang sih nggak tahu kenapa mungkin ya rezekinya banyak di sinetron, tapi buatku sih kita masih bisa kok berkarya di situ. Ya film mungkin kesempatannya tidak terlalu banyak, tapi kalau ditanya kesenangannya emang di film sebenarnya. Iya. Terus selama film udah banyak itu dan sinetron banyak gitu, castingnya ada yang pernah gagal nggak? Banyak. Oh ya? Banyak lah. Casting gagal udah di link, tiba-tiba mau syuting besoknya nggak jadi, di cancel, sudah kenyang mas. Tapi nggak tahu ya, aku nggak pernah ngerasa. Bahkan sampai sekarang, jujur nih, kadang-kadang kalau lagi pengen main film, tapi memang tawaran yang nggak ada, aku sih kadang-kadang gila aja gitu, sutradara di WhatsApp-in atau enggak di ajak gua dong DM gitu ya. Mas. Iya kalau ada kesempatan, walaupun belum ada kesempatannya, tapi nggak apa-apa sih. Ya ada teman-teman yang beruntung mungkin udah dalam satu posisi di mana dia nggak perlu casting lagi untuk langsung ditawarin. Tapi ya namanya kita mau mencapai sesuatu kan kita nggak perlu malu, nggak perlu apa ya, jalan aja terus gitu. Memang orang kenalnya sebagai presenter, orang kenalnya sebagai, banyak yang mengenal sebagai mantannya Marsyanda atau apa gitu. Tapi buat kita yang emang di dunia seni gitu, ya itu bagian dari struggling kita masing-masing kan. Buat aku sih challenging dan tantangan. Benar-benar. Kembali ke tadi bahasan yang pernah sinetron bareng sama Caca, itu pakai casting juga nggak? Enggak waktu itu. Dan karena waktu itu emang datangnya sebagai pacar. Belum married waktu itu, belum? Belum. Tapi kan bukan nama Caca waktu itu. Caca waktu itu baru putus sama Baim kan waktu itu. Dan kita syuting bertiga waktu itu. Ya dunia hiburan kan nggak lepas dari intrik ya pasti. Ya. Produser pasti tahu lah selling point dari sesuatu. Menjual sesuatu pasti ada cerita di balik. Ya kayak seperti yang kita tahu lah. Isinya apa di balik itu kita udah kebaca ya? Iya pastilah. Tapi ya buat kita kan kesempatan ya, kita ngambil itu sebagai kesempatan. Dan gagal. Sinetronnya nggak hits dan kebetulan kemampuanku berakting waktu itu masih nol lah gitu. Jadi ya we need to start somewhere kan. Nggak diseselin, tapi kalau dilihat lagi sama sekali nggak pengen lihat sih, malunya setengah mati. Karena kalau pernah menonton ada film cerita tentang seorang
artis baru syuting dimarah-marahin sutradara, ya itu yang gue alamin. Masa ada Caca juga saat itu masih dimarah-marahin? Oh iyalah. Apa? Kan ada Caca juga waktu itu. Iya, tapi nggak peduli lah, dunia ini kan. Oh ya? Apa? Dunia ini kan tidak seindah kembang di taman ya kan. Ya. Tidak sebagus di layar ya. Iya, tidak sebagus di layar. Kita mengalami juga dimarahin, dibetein karena take diulang-ulang, nggak bisa. Jadi sekarang di film dan sinetron pernah ketemu scene yang nggak disukain atau apa gitu? Itu nggak mau kissing-kissing ya gitu? Nggak? Aduh, agak sulit sih.